Orang yang memanfaatkan waktunya mencari hal yang berguna akan mengalahkan manusia yang lainnya di dalam segala-galanya. Siapa yang berani meragukan? Siapa yang berani meragukan ini? Semua sepakat hal itu pasti terjadi dan itu nyata. Buktikan di dunia satu insan memiliki dua dunia. Dunia pendidikan umum, dunia pendidikan pesantren, maka bersyukurlah. Karena banyak di antara teman kalian yang hanya mempunyai satu dunia, dunia pendidikan umum, tanpa dibarengi dengan dunia pendidikan agama, maka hidupnya gonjang-ganjing, tidak ada keseimbangan, tidak ada keseimbangan. Dunia pesantren itu sedikit mirip dengan dunia pendidikan sekolah, sama tapi sedikit berbeda. Kalau dunia pesantren itu fokus ya
Dunia pendidikan umum itu yang dominan pendidikan umumnya. Makanya kalian bersyukurlah jadi dua memiliki dunia. Satu insan memiliki dua dunia. Dunia pendidikan umum, dunia pendidikan pesantren. Maka bersyukurlah. Karena banyak di antara teman kalian yang hanya mempunyai satu dunia, dunia pendidikan umum, tanpa dibarengi dengan dunia pendidikan agama, maka hidupnya gonjang-ganjing, tidak ada keseimbangan, tidak ada keseimbangan, melangkungnya miring-miring. Juga yang hanya berputar berfokus dunia pesantren tanpa diimbangi dengan dunia pendidikan umum, maka akan menjadi manusia yang tersisihkan, menjadi manusia yang tersisihkan oleh orang yang memang hanya punya dunia pendidikan umum, tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dunia pesantren itu yang fokus adalah mengenai cara ibadah yang benar, bagaimana mempelajari, mendalami, mengetahui kalian ibadah yang benar itu bagaimana. Dia di pesantren butuh yang benar, sholat yang benar bagaimana itu di pesantren. Jarang itu ditemukan di dunia pendidikan umum. Ada tapi jarang, langka. Itu pun kalau ada, tapi dunia pesantren berarti ada. Jadi samping itu, bagaimana cara untuk mengetahui kemudian mengamalkan tata cara ibadah, sholat, puasa yang baik, bacaan Al-Quran yang baik, atau perbuatan akhlakul karimah yang baik itu bagaimana? Ya harus mencari. Nah, cara mencarinya ini jangan sampai salah jalan. Cara mencarinya itu kita jangan sampai luput jalan. Makanya kitab Ta'limul Muta'alim itu mengarahkan menuntut agar supaya orang-orang atau santri-santri yang memang bermukim bertempat di dunia pesantren ketika mencari ilmu, maka jangan sampai salah jalan. Maka disinilah letak kalian untuk menuntut ilmu dengan benar. Ini adalah pengantar mukadimah dari apa yang akan diterangkan. Persiapkan pulpen kamu, hilangkan ijab-ijab yang menghalangi otak pikiran kamu, buang ingatan-ingatan yang akan memperkeruh otak akal kamu. Itulah cara kita berjalan ketika kita ngaji. Itulah jalan ketika kita belajar. Singkat hijab penghalang otak pikiran yang menghalang kita, tajamkan pikiran akal kita. Sekecil apapun, sependek apapun, seremeh apapun, ilmu yang kalian dapat pasti akan masuk sarangnya, karena semuanya sudah terbuka. Seremeh apapun itu ilmu keterangan, tapi ketika kamu siap, kamu buka selebar-lebarnya, semuanya itu insya Allah akan meresap ke dalam hati
berarti itu sinya itu berfaedah tolak, artinya mencari hal-hal yang berfaedah, mencari sesuatu yang bermanfaat, mencari sesuatu yang berguna, mencari sesuatu yang tidak sia-sia. Ini dunia pesantren harus seperti itu. Jangan semua waktumu dianjurkan begitu saja tanpa mencari sedikit pun yang berguna. Jangan. Apa tadi intinya? Menerangkan tentang bagaimana kita mencari sesuatu yang berguna untuk kita selagi kita berada di pesantren, sampai kita ketika sudah berada di rumah, dan itu ketika kita mengamalkannya. Walau bagi landanya sayujo apa ayatuna jika ono sopo libul ilmi wong kang luru ilmu iku mustafidan wong kang ngalap faidah kulli waktin ing dalam saben-saben waktu hatta yasila hingga hasil lahu ketalibul ilmi opo al-fadlu keutamaan. Yang bagi ini catat, yang bagi hendaknya orang yang mencari ilmu itu senantiasa di semua waktunya, siang atau malam, malam atau siang, sempat siang ya siang, sempat malam ya malam, siang malam bila bisa, dan sempat ya luar biasa. Siangnya kita lakukan, malamnya kita lakukan, walaupun tidak pun semalam, tidak pun seharian. Jangan sampai kita kosongkan siang kita, jangan sampai kita kosongkan malam kita, walaupun sedikit. Apa itu? Mencari sesuatu yang bermanfaat, mencari sesuatu yang berguna. Apa itu? Belajar ilmu sesuai dunia kita. Kita berada di dunia pesantren, ya ilmu agama. Kita berada di dunia pendidikan umum, ya belajar matematika, belajar IPA, belajar ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Berada di dunia kedokteran, ya belajar ilmu dokter, belajar nutik, belajar dokter, belajar lain-lain. Berada di dunia tentara, ya latihan, ya pelayanan, ya hubungan dan sebagainya. Jadi jangan kosongkan waktu kita siang maupun malam. Jangan sampai siang dan malam itu sama sekali kita tidak mendapatkan sesuatu yang berguna untuk kita ketika kita masih dalam belajar ini, yaitu belajar. Apakah itu menghafalkan, apakah itu membaca, apakah itu apapun yang berguna, apapun yang bermanfaat, apapun yang baik. Tidak siang ya di malamnya, tidak malamnya di siangnya. Bila siang malam itu bisa kita lakukan, mencari apa yang kita perlukan, alhamdulillah. Intinya jangan sampai siang dan malam selama kita berada di dunia kita masing-masing, kita sia-siakan begitu saja. Kita buang-buang umur kita buang-buang waktu kita dengan sia-sia, maka kita nantinya akan menjadi manusia yang rugi, dan itu kita akan menyesal di belakang kemudian. Ya, pengen akan ngoyo, pengen ojo malesu, prek asep. Sudah terlambat. Mumpung sekarang ini, ya, mumpung sekarang ini, detik ini, di tempat ini,
kamu harus sudah bisa mencari apa yang mungkin kamu dapatkan dari keterangan ini. Apa tadi? Yang pertama, tidak menyia-nyiakan waktu kita siang atau malam untuk mencari sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Apa contohnya? Belajar, menghafal, membaca, memahami, memikirkan, ya kan, dan lain seterusnya. Itu poinnya. Satu. Sampai kita menemukan hasil berupa keutamaan. Apa artinya? Orang yang selalu mencari perkara yang berguna, orang yang selalu konsisten, selalu istiqomah belajar, ini akan mendapatkan fadl, mendapatkan kelebihan, mendapatkan keunggulan dibanding orang-orang yang enggan. Halo? Orang yang selalu mencari apa yang diperlukan dalam pesantren, orang yang selalu mencari apa yang baik, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, itu nantinya akan mengalahkan orang-orang yang enggak mau melakukan hal-hal tersebut. Kalian akan mengungguli mereka-mereka yang malas. Artinya apa? Santri yang tekun endingnya nanti akan mengungguli jauh ke atas, mengalahkan orang-orang yang malas ketika di pondok pesantren. Fadl itu kelebihan. Lebih apa? Kurang. Jadi kalau dibanding 1000 lawan 10. Kamu yang tekun mendapatkan 1000, yang malas mendapatkan 10. 10 dibanding 1000 itu jauh. Bagikan 10 tambah 10 dibanding kosong. 1000 dibanding 10 itu sangat jauh. Itu bisa diibaratkan 100 dibanding kosong. Kalian yang tekun mendapatkan 100, yang tidak tekun, yang malas yang masyarakat mendapatkan tidak ada apa-apa, kosong. Ngerti? Ilham apa dengar? Alat itu cilik, tapi dengan tekun sudah balani akan melebihi yang lainnya walaupun kecil. Orang yang selalu mencari apa yang diperlukan, orang yang selalu mencari apa yang bermanfaat siang atau malamnya, siang dan malam, nantinya akan menjadi orang yang mendapatkan fadl, keutamaan, keunggulan, mengalahkan yang lainnya yang tidak mau melakukan hal tersebut. Apa itu nyata? Nyatakah itu takon? Nyatakah itu siapa yang meragukan? Langsung berarti nyata. Berarti nyata. Nah, menurut para pertama, tidak menyia-nyiakan waktu untuk selalu mencari hal yang berguna. Menurut orang yang memanfaatkan waktunya mencari hal yang berguna akan mengalahkan manusia yang lainnya di dalam segala-galanya. Siapa yang berani meragukan? Siapa yang berani meragukan ini? Semua sepakat hal itu pasti terjadi dari itu nyata. Buktikan. Buktikan. Taka sama
wisuda. Putra putri yang sudah wisuda mungkin meneruskan jenjang yang semakin tinggi, ceklan ya, konsep ini ceklan. Warikul ibadati utawai dalani ngalah faidah. Apa faidah tadi? Sesuatu yang berguna. Warikul ibadati utawai dalani ngalah faidah. Ibaya kunani ta'ala Ibu ma'ahu sertani qalibul ilmi bikulli waktin in dalam saben-saben waktu ni opo mitorotun tempat tinta alias pulpen. Coba siapa yang untuk santri putra putri yang sekarang ini yang tidak membawa pulpen dengan yang membawa pulpen, lebih banyak mana? Saya yakin yang lebih banyak adalah yang tidak membawa pulpen. Saya di sini maupun di kelas. Nah, ini rentetan loh, rentetannya, rentetan. Artinya apa? Kemudian kalau kita sudah ada kemauan, sudah ada semangat dulu. Kalau kita sudah ada kemauan, sudah ada semangat, saya akan melakukan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Maka jalannya untuk melakukan hal itu adalah diantaranya dimanapun kalian berada, ya, dimanapun kalian duduk, kepada siapapun kalian berhadapan, jangan sampai kamu meninggalkan pulpen di setiap waktu. Itu jangan tinggalkan. Pulpen itu adalah senjata. Pulpen bagi dunia pesantren adalah senjata. Pulpen bagi dunia kemiliteran adalah budil. Pulpen bagi dunia pesantren adalah di mana ada tinta, kemudian diurek-urek, keluarlah coretan-coretan. Nah, kemudian dengan coretan itu kita bisa menulis A, B, C, dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Tidak meninggalkan jalan untuk mencari hal yang bermanfaat tadi, yaitu jangan sampai kita melupakan yang namanya pulpen. Sudah terbuka? Dua pulpen? Bagus. Cuman sebagai permukaan, para kali tulis dan maaf, kalau buka kapal, sudah buka. Ya senjata sudah ada, persiapan sudah ada, boleh sono, tapi pikiran terhalang oleh ijab mau utak yang disiapkan kanggo kelanjut. Itu namanya hanya persiapan dohir, tapi persiapan yang bersifat mental ini tidak ada. Dia siap
diseling otone, itu problema biasa itu. Tapi kita ada keinginan untuk persiapkan diri untuk selalu membawa yang namanya pulpen, karena pulpen itu adalah senjata ampuh yang harus dipegang oleh para orang yang berada di dunia pesantren. Padahal rumah yang rumah pula hatta yaktuba nulis sopoto libul lima barang yasma'u kang turun sopoto libul ilmi minal fawaidi sang piro-piro faidah ala ilmiyati kang bongso ilmu. Artinya apa? Artinya dengan pulpen yang kalian siapkan, yang selalu kalian bawa itu, ini di luar tempat belajar, di luar ruangan madrasah. Di luar ruangan madrasah pun kita senantiasa kemanapun selalu membawa yang namanya pulpen, entah ditaruh di mana, apakah ditaruh sini, apakah ditaruh di tas, terutama wadon mahasiswa, anak pelajar, kemanapun dan dimanapun dan apapun tas itu pasti harus ada pulpen. Ojo lipen listrik wadah foto siap, tapi pulpen yang dibawa mahasiswa itu ya apa? Pulpen lali wadah pulpen lali wadah keringan payah. Semestinya harus membawa yang paling sangat penting, yang paling sangat menentukan dalam keberhasilan, malahan diabaikan, disia-siakan, seakan-akan tidak bukunya seakan-akan tidak penting. Nah, dengan adanya pulpen yang kita bawa itu, barangkali kita mendengarkan apa yang bermanfaat dari ilmu, atau apa yang kita dengar itu bermanfaat berupa ilmu atau hal yang berupa ilmu, asalkan ini baik, maka kita langsung refleks untuk mencatat dan langsung mengambil pulpen yang sudah kita siapkan, sudah kita bawa kemana-mana. Dan tentunya ada pulpen, ada kertas, ada bantal, ada kasur, dengan kasur, dengan bantal, ibu akan ini kasur. Kadang-kadang orang bantal berarti mimpi kasur, mimpi bantal. Orang bantal, orang kasur pasti orang bantal. Orang pulpen pasti orang bukunya, orang kertasnya, orang kertas yang kudu, orang pulpennya. Orang bukunya betul cantiknya, orang cantiknya untuk duduk siap tidak. Orang cuek mesti orang cantiknya, orang cantik pasti orang baik. Itu sampai pulpen di dalam kertas. Kadang orang kertas orang pulpen bukan kapalan mungkin. Kadang orang pulpen yang kertas itu ujar-ujar kopi punya. Ayah. Buat tadi apa gunanya pulpen? Barangkali ada yang tidak dengar dari orang ini berkata baik. Orang ini berkata baik, ini mungkin bisa saya tirunya, nanti kita amalkan. Nah, dari situlah kita sedikit demi sedikit akan menemukan keberhasilan. Ketika kita sudah berhasil, maka kita berada di posisi orang yang berada dalam kelebihan mengungguli orang-orang yang tidak melakukan apa yang kalian lakukan tersebut. Yang empat tadi itu apa? Catatan guys. Kemudian yang terakhir, kila dikatakan man utawi sapa wong
iku hafidho hafal sopoman, atau kita baca man soponewo hafidho kang hafal sopoman faro moko melayu opo wamalan soponewo kata bertanggung sopoman sean ing suci koro moko tetap koko suci. Barang siapa yang sekedar menghafal, maka apa yang dihafal itu pasti akan hilang, pasti akan lari, pasti akan terbangkai. Ulah batin ulah ngapal nonton bukan urusan bukan bukan urusan bukan ulah apa. So kawan jamin. Siapa yang berani menjamin bahwa yang kamu hafal itu tetap mengumak sampai apa mengumak kalau menjamin? Saya tidak bisa menjamin. Sini apa keluar sudah lupa. Barang siapa yang sekedar menghafal sesuatu, maka sesuatu itu akan hilang dengan seketika, dan itu sulit dicari ulang, sulit akan ditemukan. Ya sama aja. Naruh hati ning sak sing ono lawane. Ya, sak sing ono lawane, sing ono tutup. Ya kita nggak sadar. Gerak begini akhirnya terjatuh, nggak kita rasa karena nggak ada penutupnya, hilang. Barang siapa yang menaruh sesuatu tanpa ditutupi dengan yang namanya pintu, maka pasti akan nantinya akan hilang. Barang siapa yang cuma menghafal, maka hafalan itu pasti nantinya akan hilang. Dan barang siapa yang menulis sambil menghafal, maka apa yang ditulis dan sambil apa yang dihafal itu akan tetap selama-lamanya sampai tulisan itu hilang. Barang siapa yang menaruh sesuatu di saku dan sakunya itu ada tutupnya, maka akan tetap di situ sampai dia menemukan, sampai dia mengambil lagi dalam keadaan tetap dan aman. Paham ya? Itu biasanya. Sopo pangan biji satu sewa bisa sing ono jendela sing ono tutup pisake kencang-kencang, nggak nyadar pasang kalau biji pasti akan hilang. Nggak sekarang nggak nanti ya. Besok pokoknya pasti hilang. Pasti ya. Apakah itu dibawa tidur, apakah itu dibawa dilepas kemudian jatuh pas. Ketika uangnya ada di sakunya ada tutupnya, pasti akan selamat, pasti akan tetap selagi bajunya itu tidak terbakar, tidak hilang.